Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, pernahkah saudara melihat di pengadilan orang yang diminta menjadi saksi, apa yang dilakukan? Mereka disumpah ya, supaya tidak mengatakan yang bohong. Namun kita lihat bahwa banyak sekali orang sumpah tinggal sumpah, tapi sumpahnya itu ya jadi sumpah palsu ya. Walaupun dia mengatakan apa-apa yang tidak, dia katakan ya, atau yang ya dia katakan tidak, atau dia memutarbalikkan keadaan. Itu sering terjadi. Dan ya kita lihat setiap kali ya berita-berita di televisi ya, orang kenal bilang tidak kenal, orang itu sebabnya akhirnya mereka dipenjara juga ya, karena sebenarnya tidak boleh sumpah memberikan kesaksian yang dusta, yang bohong di pengadilan itu tidak boleh. Tapi orang toh tetap masih berbohong, berani ya. Nah resikonya memang mereka tanggung. Nah Tuhan Yesus berkata demikian saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya Tuhan ya, tumpuan kaki Tuhan. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar ya. Orang pada zaman itu sering bersumpah ya, untuk meyakinkan pernyataannya itu mereka bersumpah, dan sumpahnya macam-macam ya. Ada yang demi Yerusalem, ada yang demi Bait Allah, dan macam-macam. Dan jangan engkau bersumpah demi kepalamu ya, demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Betul ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita hidup itu simpel saja. Jangan berbelit-belit. Kalau ya katakan ya, tidak. Enggak usahlah sumpah-sumpah untuk meyakinkan orang bahwa kita berkata benar. Justru orang yang berkata benar ya benar saja. Tidak ya, kalau orang mau percaya dia percaya, kalau tidak percaya ya tidak percaya ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ya katakan saja sejujurnya. Tidak perlu, karena kejahatan itu niatnya dari dalam hati ya. Memang bisikan si iblis, tetapi niatnya dari dalam hati. Kalau dia niatnya memang mau berbohong, mau dia sumpah, mau dia menutupi peristiwa apapun, dia tetap tutupi dan dia berbohong ya. Semakin berbohong, karena semakin berbohong dia bohong lagi, bohong di atas kebohongan, bohong di atas kebohongannya lagi. Jadi lama-lama dia terpelecok juga ya. Akhirnya dia mengatakan yang tidak benar, tetapi dia membuktikan bahwa perkataan dia itu tidak benar. Nah saudara-saudara, orang berbohong juga tidak bisa bertahan terus-menerus ya. Akhirnya mungkin juga dia tidak tahan, dan kemudian dia mengatakan yang benar, tetapi orang yang sudah biasa mengatakan bohong itu biasanya tidak dipercaya sama orang lain ya. Jadi dia hanya mau tipu-tipu saja. Ada banyak orang selalu begitu ya, mau tipu-tipu untuk mencari belas kasihan orang juga begitu. Dan waduh, bersumpah-sumpah keadaannya nggak perlu ya. Jadi saudara katakan ya atas yang ya dan tidak atas yang tidak, karena Tuhan tahu ya. Bahkan apa yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan tahu. Kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, inilah ajaran Tuhan. Katakan yang sejujurnya dan tidak harus hidup berbelit-belit. Simple saja. Kalau iya katakan ya, oke? Nah, Tuhan, terima kasih Tuhan, ajaran Tuhan bahwa kami harus hidup
cara berpikir yang sederhana, katakan sejujurnya. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak, untuk orang tua, semua supaya saling terbuka dan jujur satu sama yang lainnya. Demikian juga di kantor, tempat pekerjaan, ataupun di tempat pemerintahan, supaya kami semuanya hidup tidak berbelit-belit, melainkan jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.